Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat sore pemirsa. Kabar baik mudah-mudahan ada di Anda dan juga seluruh keluarga, itu yang selalu kami harapkan ya. Sehat selalu dan salam sehat untuk semuanya. Saya Vira Maya kembali hadir ke hadapan Anda dalam bincang hari ini bersama DPRD Kota Yogyakarta. Dan kalau kita berbicara mengenai satu hal ini yang akan menjadi tema kita, yaitu saat ini kan semuanya serba digital ya. Kalau kita ngomongin sekolah pun daring gitu ya. Kemudian jualan juga online. Akses data semuanya juga serba digital. Jadi saya yakin dan gak heran untuk semuanya jika pemerintah Kota Jogja melakukan langkah penguatan ekosistem digital berbasis wilayah sebagai langkah untuk mewujudkan smart city. Nah, keberadaan wifi publik ini harus mampu diberdayakan secara produktif supaya bisa memenuhi target di mana tiap RW dapat terlayani wifi publik, bisa untuk pembelajaran jarak jauh, bisa juga sampai pengembangan usaha berkonsep digital marketing. Jadi harapannya untuk mendukung gerakan menuju 100 smart city, mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik karena semuanya serba digital. Jadi kalau misalnya kita kemana-mana kok belum online, itu rasanya gimana gitu ya. Nah, di studio sudah hadir. Hari ini kita akan berbicara, tema kita adalah mengenai tersedianya wifi publik berbasis RW. Ini adalah wujud komitmen Jogja Smart City. Bersama saya sudah ada Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, ada Mas Dwi Chandra Putra SP. Apa kabar? Assalamualaikum Mas Chandra. Waalaikumsalam, kabar baik Mbak Vira Maya. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Kita lagi ngomongin mengenai wifi publik gitu ya. Sebelum kita ke sana, awal mula adanya wifi publik ini itu karena memang pandemi, atau memang sudah ada program, atau karena ada aspirasi dari masyarakat. Coba dong dibikinin wifi publik biar kita nggak kehabisan kuota gitu. Dasarnya apa gitu Mas Chandra? Kalau dasar utamanya sebenarnya ada di Perda 11 2017 tentang RPJMD. Di periode sebelum kami ada di DPRD itu sudah ada Perda RPJMD. Hasil diskusi Pak Haryadi dan Pak Heru selaku kepala dan wakil kepala daerah, bagaimana menciptakan Jogja ini menjadi Jogja Smart City, bukan Jogja Smart City gitu. Jadi City kan dikit ya. Jogja Smart City. Ya, Nah, kebetulan di dalam Perda RPJMD itu adalah implementasi apa yang menjadi visi misi wali kota terpilih waktu itu. Nah, visi misi wali kota terpilih itu sesuai dengan peraturan di UU 7, UU 10 2016 itu dikatakan bahwa 5 tahun atau satu periode, berarti berakhir tahun 2022 tahun ini. Tahun ini ya. Sehingga RPJMD Perda 11 2017 itu selesai di tahun 2022. Nah, dilalah mak bedunduk kok tiba-tiba ada pandemi. Di sisi lain kalau kita berbicara Jogja Smart City ya tentu bagaimana memanfaatkan teknologi itu tadi. Nah, kami melihat Jogja ini kan identik dengan kota pelajar, Mbak. Identik dengan kota pendidikan, identik dengan kota tujuan wisata. Akan menjadi naif kalau kita berbicara di Perda RPJMD tentang Jogja Smart City, di sisi lain masih banyak blank spot. Di sisi lain masih banyak warga yang tidak bisa mengakses internet atau masih gagap teknologi. Sehingga ketika kami pertama kali dilantik bulan Agustus 2019, kami berkomunikasi dengan teman-teman Diskom Infosan bagaimana memfasilitasi, bagaimana pemerintah hadir di masyarakat, bagaimana pemerintah bisa langsung dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat dengan menciptakan wifi publik. Nah, total RW yang ada di Kota Yogyakarta itu kalau mengacu Perwal 72 2018 tentang kepengurusan kampung itu kan ada 617 RW. Total semua RW di Kota Jogja. Kota Yogyakarta. Kalau mengacu Perwal 72, saya belum tahu ini ada perubahan perwal atau tidak, itu ada 617. Bagi kami dengan APBD kota yang 1,9 triliun, kurang lebih naik turunnya segitu, cukuplah kalau memfasilitasi wifi publik basisnya RW. Sehingga alhamdulillah insya Allah di tahun 2022 ini kami pastikan semua RW yang ada di Kota Yogyakarta pasti mendapatkan fasilitas wifi publik, implementasi dari apa yang menjadi visi misi Pak Wali Kota dan Pak Wawali. Awalnya di situ. Nah, sembari mendukung kasus pandemi yang semuanya berkegiatan daring itu tadi. Saya pikir karena ada pandemi terus akhirnya ada ini, ternyata tidak ya. Jauh sebelum itu sudah ada. Betul. Jadi itu inisiatif dari DPRD ya?
inisiatif kegiatannya sebenarnya dari Perda RPJMD. Kami hanya teknis ke lapangannya, terus kami support anggarannya. Nah sekarang dari 617 RW itu sudah terpasang semua atau baru berapa persennya? Alhamdulillah monitoring kami dengan teman-teman Diskom Infosan sudah terpasang semua. Nah sehingga ke depan di 2023 bahkan di 2024 RPJMD transisi kami matur dulu bahwa sesuai dengan UU 10 2016, UU 7 2017, kebetulan Kota Yogyakarta ini masa bakti wali kota dan wawali itu selesai di 22. Bulan apa? Bulan Mei tanggal 22. Sehingga nanti sampai dengan bulan November 2024 itu tidak ada wali kota definitif, yang ada hanya pejabat wali kota yang dipilih oleh gubernur. Bersama itu tadi, sehingga kami terus pengen mengkonsep bagaimana kalau berbicaranya tidak hanya satu WiFi publik satu RW, tetapi sampai 2024 adalah satu RT satu WiFi publik. Alasannya sederhana. Kalau kita berbicara basis RW, RW di Gondomanan, Sayidan, tempat kampung saya itu akan berbeda dengan RW yang ada di Kota Baru, yang rumahnya besar-besar, fasumnya juga bagus. Jadi basisnya kalau RW tentu juga tidak representatif. Adil itu kan nggak harus sama. Adil itu adalah proporsional. Anak SD dikasih uang saku 10.000 mungkin cukup, tetapi anak SMA, anak kuliah kan beda kebutuhannya. Sehingga kami mengkonsep dengan teman-teman Diskom Infosan untuk bagaimana satu WiFi publik satu RT ini bisa diimplementasikan maksimal 2025 atau 2026 nanti. Tapi untuk saat ini satu RW satu WiFi publik. Nah, dan itu saat ini diberlakukan sama ya seperti yang tadi disampaikan ya. Sama. Dari 1,9 triliun untuk 617 RW cukup atau ada pihak ketiga yang digandeng? Alhamdulillah pinter-pinternya teman-teman eksekutif untuk menggandeng itu tadi Mbak Maya, itu ternyata ini tidak hanya dibiayai oleh APBD tapi melibatkan banyak pihak, ada CSR, ada kegiatan sumbangsih dari rekan-rekan yang lain, itu untuk membantu tersedianya WiFi publik ini karena sama-sama win-win solution. Juga mereka beraktivitas berkegiatan bisnis di Kota Yogyakarta. Gitu. Baik. Nah, kalau berbicara mengenai anggaran ini ya, ke depan kan akan ada satu RW satu WiFi gitu ya. Kalau sekarang satu RT. Berarti ada kemungkinan untuk ditambah ya ini ya. Insya Allah. Ini kemarin asumsi kami di Komisi A itu 2023 itu 50% RT yang ada di Kota Yogyakarta sudah akan terfasilitasi WiFi publik. Tahun 2023 akhir. Itu jumlahnya RT di Kota Yogyakarta itu kalau mengacu Perwal 72 2.535. Jadi sekitar 1.000 sekian lah nanti yang akan terfasilitasi di akhir tahun 2023. Nah, alasannya apa? Alasannya sederhana. Kemarin kita baru saja melaksanakan pemilihan lurah di teman-teman di Sleman. Itu kan sudah menggunakan e-voting. Kami takutkan kalau mengacu UU 7 2017 pemilu itu serentak akan dilakukan tanggal 14 Februari, kurang lebih 2 tahun pas hari ini tanggal 16. Kami takutnya nanti ternyata juga Jogja sebagai pilot project menggunakan e-voting ternyata sarana dan prasaranya belum siap. Nah, ini salah satunya untuk menangkap isu itu. Baik. Jadi di awal nanti 2003 1.000 dulu, nanti selanjutnya baru kan ada 2.000 sekian RT 2.500. Ya. 2.500. Berarti sekarang belum ada satu RT pun yang jadi pilot project belum ada. Sudah. Sudah beberapa 20-25% RT di Kota Yogyakarta sudah terfasilitasi satu WiFi publik satu RT. Jadi satu RW satu WiFi-nya sudah selesai semua. Insya Allah sudah selesai. Nah itu perlu pengajuan nggak sih kalau misalnya RT saya belum nih gitu, boleh mengajukan atau kita tinggal tunggu aja pasti nanti akan datang? Kalau pastinya Insya Allah semua akan terfasilitasi, tapi akan menjadi prioritas. Nanti ada tim teknis dari teman-teman Kominfo dibantu oleh fungsi pengawasan di Komisi A itu nanti wilayah mana yang mengusulkan, nanti kita akan survei bersama seberapa jauh kebutuhan WiFi publik di situ, bagaimana masyarakatnya merespon itu, bagaimana anak-anak kecil di situ menggunakan kegiatan daringnya, nanti akan menjadi pertimbangan kami. Gitu. Jadi ada prioritas ya? Ada prioritas. Seperti apa gitu ya? Kalau yang rumahnya gedong-gedong, ntar dulu lah dia bisa pasang WiFi sendiri lah gitu ya. Baik. Nah sejauh ini apa yang menjadi tanggapan masyarakat dengan adanya WiFi satu RW satu WiFi ini? Sangat terbuka mereka, dan ternyata setelah difasilitasi satu WiFi publik satu RW, rekan-rekan di wilayah itu juga meresponnya cukup positif dengan
yang emak-emak, yang bapak-bapak, mbok sekalian ada pelatihan digital marketing, Oh, iya, mbok iya, sekalian iya. kami diedukasi caranya mengakses JSS, Kak. Jadi di Kota Yogyakarta itu ada aplikasi Jogja Smart City. Keluhan masyarakat itu tidak perlu harus datang ke kantor, tetapi langsung melalui JSS itu pun bisa dilakukan. Ngetik ya, Nggih. kayak kalau kita WhatsApp gitu ya. Betul, nanti insya Allah langsung segera direspon oleh teman-teman Kominfo Oke. dengan OPD terkait. Nah Oke. itu bisa menggunakan fasilitas JSS, pelatihannya nanti dari Kominfo. Oke, berarti dimanapun kalau kita di Kota Jogja itu sudah tercover dengan WiFi. Insya Allah sudah tercover. Itu secara otomatis dia akan nongol di apa namanya WiFi, atau kita harus download aplikasi dulu baru kita bisa mengakses WiFi gratis publik ini. Khusus untuk WiFi publik yang disediakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta memang ada prasyaratnya, itu mendownload dulu di aplikasi itu namanya Jogja Smart Service. Oke. Nah, di situ nanti tidak harus warga Kota Yogyakarta, seluruh Indonesia ini yang penting punya NIK sudah bisa mengakses hal tersebut, nanti otomatis langsung bisa mengakses WiFi publik yang ada di seluruh Kota Yogyakarta. Jadi download dulu nih Jogja Smart Service. Betul. Ya, di-download dulu, kemudian nanti di sana akan ada pilihan ya. Nggih. Oke, tinggal connect udah. Betul. Siapapun Anda, Siapapun Anda. Apalagi yang mau wisata ke Jogja gitu ya. Ini pokoknya juga harus punya ini dulu gitu. Jadi harus download dulu aplikasi Jogja Smart Service untuk bisa menikmati WiFi publik yang ada di Kota Yogyakarta. Semua sudah ada loh, jadi udah nggak ada blank spot lagi. Nggak usah khawatir, selalu bisa online dan selalu bisa pasang status kapanpun dan dimanapun. Kita akan kembali saat lagi, masih ada 3 sesi untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami. Kami tunggu di 451777, 451777. Kita masih berbicara mengenai tersedianya WiFi publik berbasis RW, wujud komitmen Jogja Smart City. Kami kembali sesaat lagi setelah jeda berikut. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai tersedianya WiFi publik berbasis RW, wujud komitmen Jogja Smart City. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami, silakan saja di 451777, 451777. Mas Chandra, kalau berbasis RW, artinya satu RW satu WiFi, itu mencakup ya semuanya ya? Kan jauh banget tuh, satu RW kan luas banget ya? Nah, jadi ada prasyaratnya, Mbak Maya. Jadi prasyaratnya itu WiFi publik ini harus diletakkan di fasilitas umum atau fasilitas publik yang memang jangkauan parameternya itu hanya 10 meter sih. Jadi tempat untuk berinteraksi juga, tidak terus melulu satu WiFi publik ini bisa menjangkau semuanya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di awal, adil itu tidak harus sama. Adil itu proporsional, sehingga kalau kita berbicara RW di tempat-tempat kota baru, rekan-rekan kita yang kebetulan rumahnya cukup besar dengan yang di pinggir kali tentu akan berbeda, sama seperti saya di Saidan Gondomanan. Sehingga kami terus bagaimana mengkonsep ini dengan teman-teman Kominfosan, basisnya jangan RW lagi, RT, meskipun ini bertahap gitu. Dan memang keluasannya parameternya tidak jauh, hanya 10 meter. Ini memang itu ruang interaksi nantinya. Oke, jadi di tempat-tempat ruang-ruang publik. Betul. Ya. Oke, nah kalau misalnya di RW sudah ada ruang publik, nanti masuk ke RT juga ruang publik akan lebih Betul. luas lagi. Taruhlah pos ronda, Ya. atau di balai warga, atau di tempat yang warga sering nongkrong, ada kegiatan posyandu, PAUD dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi jangan berharap bahwa di semua tempat misalnya Anda duduk di rumah gitu ya, wah kok nggak Terus nyampe bisa ya. akses. Bukan begitu juga caranya. Kasihan gitu ya. teman-teman provider. Nah, iya, jadi artinya gini, saat Anda ada di ruang publik, misal di Malioboro nih, Betul. ya kan di Malioboro kan ruang publik nih, itu bisa diakses Betul, di sana. Tapi betul. di saat Anda punya rumah di Kota Yogyakarta, jangan berharap bahwa duduk di dalam rumah bisa dapat akses itu, kecuali rumah Anda dekat Samar Pos Ronda. Atau rumahnya buat pos ronda. itu beda lagi urusannya ya. Tapi kedepannya akan ada satu RT, satu WiFi. Jadi ditunggu aja. 2025 Insya Allah diharapkan semua selesai. semuanya sudah Insya Allah bisa semua terpasang selesai. gitu ya. Iya. Nah, kendala-kendala di lapangan apa sih terkait dengan itu? Sebelum nanti saya tanya siapa saja yang menjadi berkolaborasi dengan teman-teman. Kendala di lapangan kemarin karena pandemi Covid, Mbak. Karena memang untuk bisa memenuhi WiFi publik di wilayah itu kan harus didukung sarana dan prasarana yang memadai. Bagaimana ketersediaan fiber optik di wilayah dan lain sebagainya. Karena kita menggandeng rekan-rekan kita
CSR-nya teman-teman lokal gitu. Nah, ini di CSR teman-teman lokal. Teman-teman lokal. Nah, di sisi lain ketika pandemi kemarin orang mau masuk ke wilayah, kalau dari orang luar itu kan sudah defense dulu nih. Ya, ya. Wah, siapa ini dan lain sebagainya, Ya. jangan-jangan bawa virus dan lain Ya. sebagainya. Kendalanya di situ. Tapi secara umum kami melihat kemarin kami melakukan musrenbang, musyawarah rencana pembangunan di 45 kelurahan, 14 kemantren kalau di Kota Yogyakarta, kecamatan itu namanya. Kami melihat respon dari seluruh tokoh masyarakat, warga masyarakat sangat positif. Bahkan, Pak, ini fiber optiknya sudah dipasang, kapan wifi publiknya mau dipasang? Komplain ke Kominfo, Mas Chandra ini sudah kapan punya kita? Antusiasmenya warga cukup tinggi, tetapi memang ini perlahan karena kondisi keuangan yang memang baru tidak baik, kondisi pandemi yang membatasi kita beraktivitas. Di sisi lain juga semua pasti pengen diprioritaskan, tergantung kondisi nanti bagaimana kita melihat existing di masyarakat itu, oh ini yang butuh diprioritaskan, ini yang nanti untuk ke depan kegiatannya gitu. Oke, nah ini kerjasama antara provider lokal dengan kan anggarannya ada dari APBD Kota Jogja, Kota Jogja sama provider lokal nih ya. Nah nanti kerjasamanya dalam seperti apa sih modelnya itu? Kami pengen memberikan kepastian gini Mbak Maya, sederhana. Kami kemarin melakukan survei kecil-kecilan dengan teman-teman Kominfosan itu, satu rumah. Satu ayah, satu ibu, bukan dua ibu, satu ayah, satu ibu, dua anak gitu, itu minimal untuk belanja internet dalam 1 bulan itu tidak kurang dari 200.000. Rata-rata seperti itu. Nah, bagaimana 200.000 ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih manfaat lagi. Salah satunya kami menggandeng brand lokal, internet lokal, penyedia jasa lokal itu untuk menyediakan wifi publik melalui CSR mereka. Di sisi lain mereka juga bisa berjualan di situ. Monggo, dengan konsep internet murah ada di beberapa, saya tidak bisa menyebut nama, nanti dikira promosi. Toh mereka belum branding saya sebagai brand ambasadornya kan gitu. Belum endorse gitu. Nah, kami melihatnya siapa tahu jenengan punya konsep yang lebih murah, lebih bisa bermanfaat, CSR-nya juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Di sisi lain masyarakat juga seharusnya mengeluarkan 200 sampai 250 sampai 300, ternyata lebih murah dari itu. Sehingga konsep Jogja Smart City itu tidak hanya menghadirkan semua serba teknologi, tetapi bagaimana internet yang menjadi basis kegiatan masyarakat sekarang menjadi internet murah untuk warga masyarakat. Jadi jawabannya di situ nanti ke arahnya. Jadi silahkan nanti diberikan keleluasaan ya. Betul. Untuk mereka. Nah, kendala dari provider-provider lokal saat ini seperti apa sih? Artinya sudah menyediakan CSR-nya ya. Kendalanya apa yang sering disampaikan itu? Sarana dan prasarana memang. Sarana dan prasarananya memang kadang mereka belum punya sekuat perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya. Sehingga memang ini bertahap karena kami pengen memastikan sarana dan prasarananya pendukungnya sudah ada, terus nanti kegiatannya bisa berjalan dengan baik, kegiatan bisnis dengan masyarakatnya bisa berjalan. Kami hanya memastikan bahwa tidak melulu semua kegiatan yang ada di Kota Yogyakarta ini harus melalui APBD. Ternyata ada konsep CSR nih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana brand-brand lokal ini juga bisa bekerja sama dengan masyarakat. Karena semangatnya kalau Pak Wawali Pangandikan itu, Pak Heru Purwadi, dari Jogja untuk Jogja dan saling gandeng-gendong untuk bisa saling bermanfaat. Gandeng-gendongnya adalah dengan menggandeng provider-provider lokal gitu ya. Toh juga pekerjanya kan orang lokal pasti. Yang memanfaatkan, yang menggunakan orang lokal, uangnya berputar juga di Jogja nanti. Berarti itu boleh ya. Saya pikir program-program seperti ini dananya dari APBD aja, ternyata enggak ya. CSR pun ya. Enggak. Jadi memang malah kita kedepankan bagaimana keterlibatan dunia usaha untuk bisa membangun Kota Yogyakarta ini. Nah, kalau upaya dari DPRD sendiri untuk mendampingi warga, kan tidak semua paham ya mengenai wifi ini, seperti apa? Kami kemarin sudah komunikasi dengan rekan-rekan di Dinas Kominfosan untuk memastikan bahwa ketika ada warga, paling sedikit 10 orang, paling banyak 20-30 orang, teman-teman di Kominfosan sudah menyiapkan trainer-trainernya untuk bisa melatih itu. Tidak perlu dibayar, kapanpun, dimanapun. Jadi, melatih apa aja? Melatih bagaimana melek digital, bagaimana tentang pelatihan marketing digital, bagaimana menggunakan gadget dengan baik dan benar, bagaimana mengontrol anak-anak kita menggunakan gadget itu, teman-teman Kominfosan siap untuk memberikan pelatihan ke masyarakat. Jadi tidak ada komitmen dari Komisi A, kami siapkan nih anggarannya.
nggak usah minta ke masyarakat nih untuk bisa mentraining mereka. Tapi masyarakat juga tinggal bagaimana mengumpulkan teman-teman 10 sampai 15 orang, trainernya akan datang ke situ. Kapanpun dimanapun. Nggak perlu bayar, nanti komisi A yang bayarin. Pakai APBD. Pakai APBD maksudnya begitu ya. Dan itu bisa dilakukan. Saat ini kalau misalnya memang mau ada seperti itu, lapornya kemana? Bisa nanti bersurat ke Dinas Kominfosan, Komunikasi, Informatika, dan Persandian untuk minta pelatihan. Nanti tinggal mencantumkan nomor WA yang bisa dihubungi, sehingga nanti dari dinas akan menghubungi untuk janjian waktunya kapan. Oke, begitu. Lewat JSS bisa nggak? JSS bisa sebenarnya, ya? lewat keluhan masyarakat Keluhan nanti masyarakat bisa. Insya Allah nanti pasti direspon oleh teman-teman Kominfosan. Kalaupun tidak direspon, silahkan bersurat ke DPRD Komisi A, nanti pasti kita akan mengawal programnya itu. nanti dari Komisi A yang akan tegur, kok tidak direspon. Iya, udah direspon kenapa gitu ya? Itu nanti tidak jadi Jogja Smart Service, tetapi Jogja Smart City itu tadi. Jogja City, nggak jadi service lagi gitu. Oke, dan ini sudah berlaku di masyarakat, sudah berlangsung? Sudah. Di 2021 kemarin sudah berlaku Mbak Wiramaya, cuman karena COVID sempat merajalela waktu itu sehingga banyak kegiatan yang kita tunda. Ini sebenarnya kemarin kita sudah bersemangat untuk berkegiatan ini di wilayah. Cuman lagi-lagi karena ini ada isu tentang merebaknya COVID, yang kedua tiba-tiba terus ada kenaikan PPKM level 3 yang diarahkan oleh pusat, sehingga memang kalaupun sudah bersurat, kalaupun sudah melakukan audiensi kok belum direspon, ya mohon maaf karena memang kondisi yang ada belum memungkinkan saja. Oke, jadi maklum lah ya, maklum gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk Anda yang warga Kota Jogja yang merasa bahwa ini di tempat publik saya belum dipasang nih gitu ya, atau apapun lah terkait dengan wifi publik, silakan aja Anda bisa menelpon kami di 451 777 451 777. Ini mengenai kecepatan Mas Chandra. Ada nggak keluhan? Agak lemot nih kalau wifi publik nih. Kalau kelemotan atau trouble, jadi setiap kelurahan itu siapa yang menjadi LO-nya atau siapa yang menjadi narahubungnya, dibuatkan grup khusus oleh teman-teman Kominfosan untuk bisa sewaktu-waktu 24 jam, tiba-tiba putus, tiba-tiba lemot, tiba-tiba tidak bisa diakses, tiba-tiba bermasalah. Seketika di grup itu, per kelurahan itu nanti WA, kan satu kelurahan rata-rata 15 sampai 18 RW lah Mbak, berarti ada 15 sampai 18 orang di grup itu, sehingga tidak mudah lah untuk monitornya. Itu segera akan direspon oleh teman-teman yang menyediakan kegiatan wifi publik itu. Dan selama ini alhamdulillah setiap ada keluhan, responnya kurang dari 1 kali 24 jam pasti sudah selesai. Jadi kalau berbicara kecepatan itu, tapi kecepatan yang disediakan ya umum lah, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, 10 Mbps. Sudah cukup lah. Sudah cukup. Kecuali kalau nge-game-nya kebangetan ya, itu beda urusan lah. Kita pakai untuk prioritas lah ya, untuk prioritas. PJJ mungkin untuk jualan online masih bisa gitu ya. Oke, baik, nanti kan kita lanjutkan lagi obrolan kita. Tersedianya wifi publik berbasis RW wujud komitmen Jogja Smart City. Sesaat lagi kami akan kembali, kita jeda dulu. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan Mas Chandra, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, mengenai tersedianya wifi publik berbasis RW merupakan wujud komitmen Jogja Smart City. Kalau untuk RW-nya 617 RW sudah terpasang semua wifi-nya. 2025 diharapkan nanti tiap RT gitu ya. Jadi di ruang-ruang publik, sekali lagi di ruang-ruang publik, bukan berarti di RT tersebut dipasang satu wifi kemudian Anda nggak perlu nggak perlu beli kuota, enggak ya. Kalau rumah Anda jauh dari tempat-tempat publik ya tetap aja harus beli kuota gitu. Ini memang difasilitasi untuk ruang-ruang publik supaya mereka bisa belajar bersama, mungkin untuk kegiatan bersama gitu. Nah, kalau berbicara mengenai JSS Jogja Smart Service, kita download itu, kemudian di situ kan kita memasukkan nomor induk NIK ya. Jadi ketahuan ya umur kita berapa. Dan itu sebenarnya kelebihan dari JSS dan kelebihan dari wifi publik itu apa? Itu salah satunya untuk portal bagaimana isu hoax nanti berkembang di masyarakat, karena
mau tidak mau harus kita hubungkan sesuai dengan apa yang diputuskan teman-teman di DPR RI Komisi 2 tanggal 14 Februari 2024 itu akan dilaksanakan pemilu serentak dan pilkada di seluruh Indonesia ini akan dilaksanakan 27 November 2024. Tentu ini menjadi pesta demokrasi yang banyak kita idam-idamkan bisa berjalan lancar, jujur dan adil. Nah, banyak nanti biasanya terjadi isu-isu hoaks di situ, Mbak. Nah, salah satunya ketika WiFi publik banyak di masyarakat, ini sudah mulai di tahun 2022, insya Allah 617 RW ini sudah terfasilitasi. Nantinya sebagian besar RT itu juga terfasilitasi di 2023. Syukur-syukur 2024 semua RT di Kota Yogyakarta yang jumlahnya 2.535 ini bisa terfasilitasi. Nantinya ketika sudah familiar dengan yang namanya WiFi publik, sudah familiar dengan namanya JSS, ketika ada isu hoax bisa terkonfirmasi di portal Jogja Smart Service tersebut. Ada isu tentang seumpama tawuran, ada isu tentang kalau yang sekarang sering marak itu ternyata bukan maling dikatakan maling akhirnya dan lain sebagainya, itu terkonfirmasi di situ sehingga memudahkan masyarakat untuk saling berkoordinasi. Toh nantinya yang akan dilakukan oleh Kominfosan adalah membuat grup-grup sebagai narah hubung yang ada di wilayah. Sehingga kalau ada apapun mereka bisa saling berkomunikasi antar RT, antar RW, bahkan satu kota Yogyakarta. Nah, kita melihatnya gini Mbak Maya. Komisi A dan teman-teman Pemkot itu sepakat bahwa Jogja itu bukan sebuah kota, tetapi lebih dititik beratkan pada kampung yang jumlahnya besar, kampung yang gede, kampung yang luas. Karena kalau berbicara kota, Yogyakarta itu kan kecil, hanya 32,8 km persegi. 1 jam Mbak Maya muterin Jogja itu selesai gitu. Akan berbeda ketika Mbak Maya muter-muter di Bantul, Sleman, Gunung Kidul atau Kulon Progo. Nah, kampung besar ini satu dengan yang lain harus terintegrasi karena konsep kami nantinya di APBD perubahan melalui Jogja Smart Service adanya WiFi publik tidak hanya berbicara pada bagaimana mengakses internet, bagaimana berjualan online, bagaimana kebutuhan Perda 15 tentang Perda 15 2018 tentang Tibum Tranmas, ketertiban umum ketentraman masyarakat, menciptakan kamera pengawas di titik-titik yang rawan karena sekarang banyak isu klitih beredar. Sehingga membantu masyarakat. Ada konsep jaga warga dari provinsi, ada konsep FKDM sesuai Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dari Permendagri. Ada konsep di Kota Yogyakarta Panca Tertib. Kalau dibantu dengan fasilitas CCTV, memanfaatkan WiFi publik yang ada sehingga semua terintegrasi. Mbak Maya yang orang Sleman atau Mbak Maya yang tinggal di Jakarta pun bisa monitoring. Oh, ternyata Jogja aman. Oh, isu di Jogja ada kritik, ternyata enggak. Ini fan-fan aja termonitoring dari CCTV melalui JSS tersebut. Jadi konsepnya ini memang kita mau buat Jogja Smart City beneran, bukan Smart City itu tadi. Gitu. Jadi kan tadi ada menuju gerakan 100 Smart City. Itu maksudnya apa tuh? Gerakan 100 Smart City. Kalau berkata gerakan 100 Smart City enggak, kita berbicara bagaimana implementasi dari Perda 11 ini bisa terwujud tidak hanya sekedar judul. Karena contoh dulu gini Mbak, kalau ada seorang kepala daerah atau politisi yang dilantik menjadi pejabat publik, kami akan bekerja 100 hari pertama. Kalau ini enggak, ya mulai sekarang sampai nanti akhir juga kami harus kerja terus. Masa cuma 100 hari pertama kan gitu. 101 ngapain? Nah, yang kita konsep bagaimana di era kepemimpinan kami, di era kepemimpinan nanti masa transisi ketika Pak Haryadi dan Pak Heru ini sudah purna, kami bisa memastikan bahwa kegiatan pembangunan, kegiatan konsep Jogja sebagai kota cerdas, kota yang berteknologi ini tetap berjalan dengan baik. Berarti itu juga bisa untuk, kalau tadi menangkal isu hoax ya, berarti ini juga bisa digunakan untuk kalau misalnya anak-anak kadang kan membuka situs-situs yang tidak sesuai dengan usia dia. Itu bisa juga untuk sangat bisa itu. Melalui WiFi publik itu Kominfo sudah mengkanal untuk web atau alamat-alamat yang memang tidak sesuai atau alamat-alamat yang cenderung itu pada kegiatan yang negatif sudah diblokir semua. Sehingga nanti bahkan sampai pada tataran gini Mbak Firamaya, kalau ada permintaan dari warga, tolong ini WiFi publiknya cuma diaktifkan dari jam 6 pagi sampai 9 malam. Sehingga terus tidak ada anak-anak yang kumpul di situ sampai malam dan lain sebagainya. Itu bisa ya dan lain sebagainya. Meskipun ya udahlah ada keleluasaan kalau hari libur gitu diberikan, itu fungsinya seperti itu. Sangat bisa kita kontrol bersama-sama. Bisa disetting ya. Sangat bisa disetting ya.
Luar biasa, ini kerjasama yang sampai dengan sekarang masih akan menambah lagi lah kerjasama dengan pihak ketiga. Insya Allah kita terbuka. Secara prinsip teman-teman Komisi A melalui Dinas Kominfosan terbuka untuk siapapun yang ikut berpartisipasi. Tetapi yang pasti berpartisipasi itu juga tidak hanya berbicara pada mereka terlibat, tapi bagaimana mereka membangun karakter di masyarakat dengan tidak hanya nyendel kiming wifi publik, tapi mendidik masyarakat untuk bisa terlibat dalam kegiatan digital marketing, dalam melek teknologi dan lain sebagainya. Karena kemarin teman-teman Komisi A itu berkegiatan di Banjarmasin, kita coba cross check di sana. Jangankan satu wifi publik satu RW, tempat-tempat seperti kantor kecamatan saja itu belum tentu difasilitasi wifi publik. Padahal itu kan sudah peraturan dari pusat ya, seharusnya diimplementasikan ke. Tapi memang tergantung masing-masing kepala daerah gitu. dan masing-masing daerah untuk bagaimana menciptakan ruang ini menjadi ruang. Kita kemarin juga ke Bandung, mereka punya namanya co-working space di masing-masing kantor kecamatan gitu. Itu ternyata kami melihatnya juga seperti cuman wifi corner. Jadi Jogja ini jauh lebih maju gitu. Ternyata ya. Ternyata, contoh lagi gini Mbak Maya. Kalau Mbak Maya pernah dengar kasus ini, Bu Tri Risma hari ini ketika menjadi wali kota Surabaya, itu beliau itu menciptakan yang namanya Komando Center. Itu ternyata setelah kita coba studi banding ke sana, ada keluhan dari masyarakat, telepon ke Komando Center, nanti operatornya itu yang akan telepon ke OPD terkait, seumpama kebakaran ya ke dinas kebakaran, seumpama ada saluran mampet juga ke PU gitu, nanti dari PU yang akan menindaklanjuti. Berarti lewat komando dulu, nggak bisa langsung. Nah, ketika si operator ini kebetulan sedang ke belakang melaksanakan ibadah atau berkegiatan umumnya, insan pada umumnya gitu, ya akhirnya tidak bisa tercover. Gantian. Kalau yang dilakukan oleh Kota Yogyakarta melalui JSS ini semuanya serba sistem. Ketika ada komplain berkaitan dengan PJU, penerangan jalan umum, otomatis langsung masuk ke Dinas PUPKP. Berkaitan dengan wifi publik langsung masuk ke Diskominfosan. Berkaitan dengan kependudukan masuk ke Disdukcapil dan lain sebagainya. Cuman memang karena kita tidak membranding ini dengan luar biasa, seakan-akan comment center dengan JSS ini jauh lebih hebat comment center, padahal implementasinya di wilayah JS ini jauh lebih hebat. Karena langsung menuju ke sana. Dan berbicaranya sistem. Iya. Berarti sudah sinergi dengan OPD-OPD sangat ya? Sangat sinergi. Meskipun kadang memang ada keluhan dari masyarakat. Kemarin kita ngakses kok ngeblank dan lain sebagainya. Akses wifi publik. Ya, atau akses ke JSS-nya kok nggak bisa. Ya itu wajar lah. Memang tidak semua kegiatan itu bisa berjalan 100%. Kadang ada masih tumpang tindih karena kita masih melakukan penyempurnaan, tetapi kalau dibandingkan kota-kota lain yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah Kota Yogyakarta ini sudah jauh lebih maju. Meskipun endingnya Mbak Maya, Kota Yogyakarta itu mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian dari BPK itu 12 kali. Nah, itu artinya apa artinya? Artinya bahwa kegiatan yang ada di Kota Yogyakarta menurut kacamata anggaran, kacamata pengawas resmi lembaga negara itu sudah sesuai. Endingnya jeleknya dengan mendapatkan 12 WTP itu, terus mereka semakin ketat menganggap ketika kita berinovasi gitu. Wah, ini bahaya nih. Ketika kita berinovasi itu dianggap biasa saja. Oh, malah gitu. Yang lain karena biasanya biasa-biasa aja, berinovasi sedikit aja gitu, sudah dianggap hebat ya? Wah, luar biasa hebat. Oke. Contoh gini lah, setiap hari saya ke kantor Jogja TV ini pakai sandal gitu. Selama 10 tahun saya pakai sandal, tiba-tiba saya pakai pakaian rapi, saya pakai sepatu gitu. Wah, kamu luar biasa hebat. Padahal yang saya lakukan itu hal yang sangat biasa. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jogja ini karena terlalu inovatif sehingga kesannya kalau kita berinovasi itu terus biasa Jogja kok gitu. Tapi di tempat lain tuh ada inovasi, ada comment center, ada apa gitu. Wah, luar biasa gitu. Dan itu yang ditemui sama teman-teman Komisi A saat dibanding ke daerah-daerah lain. Ternyata nuwun sewu dengan segala hormat di forum ini tidak lebih baik dari yang punya kita, cuman bagaimana kita mengemas, membranding ini menjadi lebih baik lagi. Jogja Smart City yang lain kan juga banyak, Mas Chandra. Saat jenengan datang ke sana bersama dengan teman-teman Komisi A, nggak pernah ada yang minimal setara lah dengan Jogja. Mereka itu belajarnya konsep Smart City itu dari Jogja semua. Coba sekarang, yang paling sederhana ketika Mas Gibran, wali kota Solo itu mengatakan kami akan membuat konsep Malioboro di kota Solo. Itu belajarnya dari mana?
Kita mulai Malioboro udah dari tahun sejak perang, sejak HB1 mungkin sudah ada konsep Malioboro. Itu mau dicontoh sama mereka. Kita berbicara sekarang kalau Mbak Firamaya datang ke titik Tugu ya? itu sudah tidak ada kabel yang melintang. Iya, di tempat lain baru mau buat konsepnya. Jenengan cek di UU CK, Undang-Undang Cipta Kerja, UU 11 tahun 2020 kemarin itu, ada konsep untuk membuat rencana tata ruang wilayah. Dari seluruh Indonesia ini, berapa kota yang sudah membuat? Kota Jogja yang termasuk yang pertama. Ketika kemarin kita studi banding ke teman-teman Banjarmasin, studi banding ke Kementerian ATR, mereka mengatakan, loh Jogja sudah membahas ini toh. Ya mereka malah nggak ngerti itu. Mereka malah kadang gagap. Dan kota Jogja kita, kenapa saya wakil ketua Pansus RT/RW waktu itu rencana tata ruang wilayah. Jadi paham lah, paham sekali. Jadi sedikit banyak loh, kok mereka malah, jadi seakan-akan ketika kita maju itu dianggap biasa. Nah itu yang menjadi PR kita untuk membranding apa yang menjadi konsep pembangunan di kota Yogyakarta untuk mendatangkan wisatawan kan gitu. Iya, oke. Dan mudah-mudahan daerah-daerah lain, mereka teman-teman Komisi A studi banding ke daerah lain, tapi ternyata mereka yang studi ke situ. Gurunya yang datang gitu ya. Ya, mudah-mudahan harapannya dari Jogja untuk Indonesia begitu ya. Dari Jogja dimulai dulu, bukan lagi pilot project karena inovasi-inovasinya sudah banyak yang ada di kota Yogyakarta. Kita akan lanjutkan lagi di sesi terakhir. 451777 masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung. Kami kembali setelah jeda berikut. Baik, kita lanjutkan lagi bincang hari ini. Tersedianya WiFi publik berbasis RW wujud komitmen Jogja Smart City ya. Nah, yang seru adalah gandeng-gendongnya jalan, artinya ya siapa yang ada di Jogja, ayo kita gandeng bersama gitu ya. Dan ternyata inovasi-inovasi yang ada di Yogyakarta yang terkait dengan Jogja Smart City ini luar biasa gitu ya. Begitu studi banding ke daerah-daerah lain, wow ternyata kita juga sudah secara aplikasinya di lapangan kita lebih wow gitu ya. Tapi ya apapun itu pastinya ada harapan Mas Chandra. Sebenarnya dengan adanya WiFi 1 RW 1 WiFi dan kedepannya akan ada 1 RT 1 WiFi. Harapannya apa sih dari teman-teman Komisi A? Harapannya kami pengen memastikan kalau dulu ada bebas buta aksara, bebas buta membaca, kami pengen memastikan ke depan juga di kota Yogyakarta ini seluruh warga masyarakatnya bebas buta teknologi. Semua orang akan terbiasa dengan teknologi dan memastikan bahwa teknologi ini memberikan dampak positif. Karena kita bisa lihat sebuah kegiatan, sebuah produk itu kalau tidak dikemas dengan baik juga tidak bisa dijual dengan baik. Di sisi lain kalau bisa dijual dengan baik hanya dengan konsep door to door, konsep tradisional ya yang mengenal hanya lingkungan sekitar. Tetapi kalau ini menggunakan layanan internet yang unlimited, batasannya semua orang bisa melihat, ini akan jauh menjadi besar. Toh sekarang di era pandemi ini semua membranding sebagai kota wisata. Tujuannya bagaimana mendatangkan wisatawan sebagai fungsi pendapatan asli daerah. Nah kami pengen memastikan kalau semua orang itu punya konsep branding yang bagus. Contoh di Klaten itu ada Ucup Klaten yang memanfaatkan simbah-simbah yang bisa membranding tentang media, akhirnya Klatennya juga keangkat gitu. Nah kami pengen semua orang usia berapapun itu bisa melek dengan teknologi. Bagaimana kita bisa berbicara melek teknologi kalau teknologi itu kita tidak dekatkan ke masyarakat. Salah satunya yang sederhana, kami melihat kebutuhan internet, kebutuhan wifi publik itu bukan hanya kebutuhan sekunder lagi, menjadi kebutuhan primer. Bisa jadi, ini bisa jadi. Ketika Mbak Maya itu bangun tidur, hal yang pertama kali dipegang adalah handphonenya gitu. Apakah ada pesan masuk, apakah ada pekerjaan yang terlewatkan gitu dan lain sebagainya. Nah kami mengatakan ada sisi positifnya, tapi ada sisi negatifnya juga. Nah kami pengen mengemas melalui wifi publik ini, pemerintah hadir dengan mengatakan bahwa oke lah teknologi kita terima, oke lah teknologi kita fasilitasi, tapi bagaimana ke depan teknologi ini tidak merugikan tetapi memberikan input positif terhadap kegiatan di masyarakat dengan kita menciptakan kanal-kanal masyarakat bisa berinteraksi bareng.
semua warga masyarakat bisa menggunakan wifi, semua warga masyarakat bisa membeli internet sendiri. Tetapi yang terjadi kan muncul individualisme nanti. Oh iya. Ketika ini ada wifi publik, ada sebuah daya tarik untuk berkumpul di situ, untuk berinteraksi. Orang Jogja tidak akan kehilangan Jogjani kan. Iya, betul. Tetap ada serawungnya, Betul. tetap ada apa ya? Ya komunikasi lah ya. Betul. Begitu kita sudah bisa pasang wifi sendiri, ya udah di rumah. Okay. Emang kondisinya sedang pandemi, tapi publik ini kan tempatnya luas. Betul. Ya. Bisa di sana, tapi bisa mengakses semua. Karena di satu wifi itu berapa meter? 10 meter. 10 meter. 10 meter. Oke. 10 meter. Waktu itu dari satu wifi satu RW menuju satu wifi satu RT itu permintaan masyarakat kah atau memang adanya pengawasan dari DPRD terus wah ini nggak cukup nih kayaknya satu RW. Pertama juga permintaan masyarakat yang cukup tinggi, yang kedua teman-teman DPRD juga merasa ini juga adil, tidak harus rata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak terus semua diberikan hak yang sama, tetapi bagaimana proporsional. Kami melihat di kota Yogyakarta ini ada tempat-tempat yang padat penduduk yang itu betul diperhatikan, diberikan fasilitas yang lebih, sehingga kami melihat kalau ini basisnya RW kok kayaknya tidak sesuai. Kami pengen mendorong ini basisnya RT, meskipun sekali lagi semua apa yang kami sampaikan ini tentu bertahap, karena tidak bisa membalikkan telapak tangan sekalian langsung bisa selesai semua, tapi semuanya bertahap. Harapan kami itu tadi bahwa tidak ada warga masyarakat yang merasa kok saya tidak terfasilitasi. Contoh yang paling sederhana gini Mbak Maya, kemarin juga kami menjadi perhatian kami, kalau Mbak Maya atau teman-teman di sini di studio ini bisa melihat, datang ke kelurahan, datang ke kecamatan, datang ke Dukcapil, itu kan sekarang tidak bisa melayani pembuatan KK di kelurahan dan kecamatan. Semuanya pembuatannya online. di Dukcapil itu pun online. Yang lebih parahnya lagi, KK sekarang mengacu Permendagri itu kan tidak dalam bentuk fisik, harus file. Jadi jenengan bisa bayangkan kalau ada warga masyarakat usianya di atas 60 mau ngurus datang KK. ke Dukcapil terus ditanya emailnya apa Mbah, gitu kan? Email ki bentuke kaya ngopo, wujude kepiye. Iku panganan opo. Nah, gitu. kemarin Kota Yogyakarta mencoba mengelaborasikan itu di Dinas Dukcapil, tetapi juga kita harus memahami bahwa masyarakat kita itu masih masyarakat yang tradisional, yang tidak lihat wujud Fisiknya, aslinya itu nggak mantep. Iya. Kalau ditanya file kan mereka bingung. Nah, ini jangan sampai nanti generasi Z, generasi Y dan seterusnya itu masih gagap dengan seperti itu. Kalau sekarang masih seperti itu, oke ya, karena memang keberagaman. Karena memang masa transisi lah. Iya. Nah, nanti sudah ada satu RT, satu WiFi. Ini kan satu RW, satu WiFi udah semua. Positif negatifnya apa? Lebih banyak positifnya pasti ya. Insya Tapi kan Allah. tetap kita harus ngelihat sisi negatifnya yang harus Kalau sisi positifnya ini menjadi ruang diskusi nantinya di dalam wifi publik ini. Kalau dari negatifnya juga memang kita melihat kalau di tempat-tempat yang mereka individualismenya tinggi, nuwun sewu, khususnya di tempat-tempat perumahan semua gitu yang memang jarang berinteraksi, bukan apa-apa karena kesibukan dari warganya di situ, tentu juga akan menjadi lebih, toh sudah ada wifi publik kok, ngapain juga kumpul-kumpul di sana, wong kita juga bisa mengakses sendiri. Negatifnya di situ. Tapi kami melihat dengan konsep wifi publik ini, serawung itu masih menjadi budaya yang bagus, budaya untuk koordinasi, dan nantinya harapannya juga dari wifi publik ini itu menunjukkan bahwa pemerintah hadir di masyarakat. Kan tidak melulu mereka yang punya akses internet itu setiap bulan juga dilalah pas keblongan gitu, tidak dapat apa namanya rezeki yang berlebihan, kan bisa mengakses di situ lebih dulu. Menggunakan publik itu. Nah, inovasi-inovasi apa yang kira-kira ke depannya akan dibuat lagi gitu dari teman-teman? Insya Allah di APBD Perubahan kami sudah komunikasi dengan Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kami juga komunikasi dengan Dinas Kominfosan, kami juga kemarin sudah mengundang 45 lurah di Kota Yogyakarta, 14 Mantri Anom atau Sekcam, 14 Mantri Pamong Praja di Kota Yogyakarta, pengen mengonsep di APBD Perubahan ini telaah atau kajian teknis tentang CCTV. Nah, harapannya nanti teman-teman itu dari CCTV itu juga bisa bagaimana mengawasi satu dengan yang lain, dan fungsi pengawasan menjadikan Jogja itu menjadi Jogja yang nyaman untuk berwisata. Arahnya nanti ke sana. Kedepannya lagi nanti akan ada banyak pelatihan yang melibatkan warga masyarakat untuk memastikan sekali lagi tidak ada warga kota Yogyakarta yang tidak tersentuh teknologi yang sekarang sudah menjadi hal yang umum. Tapi itu butuh effort lebih ya. Insya Allah, tapi
1000 langkah yang ada itu dimulai 1 langkah yang pertama. Asik. Oke, ada yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat terkait dengan tersedianya wifi publik ini, seperti apa yang ingin disampaikan teman-teman di Komisi A? Oke, terima kasih Mbak Maya waktunya. Di sesi terakhir mungkin ini ya, kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan ini semata-mata hanya ingin memastikan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta melalui Perda 11 2017 bersama kami di teman-teman DPRD, khususnya Komisi A, ingin memastikan bahwa pemerintah hadir dalam kondisi apapun, dalam kondisi keuangan yang sedang sulit pun kami ingin memastikan pemerintah hadir. Di sisi lain kami juga ingin memastikan ketika teknologi ini hadir di tengah-tengah kita, jangan sampai ini malah menjadi hal yang negatif, yang kita sikapi dengan sesuatu yang kurang baik, kurang bijak, tetapi bagaimana kita mengkolaborasikan ini sebagai sebuah hal yang menarik dan nantinya bermanfaat untuk Kota Yogyakarta pada khususnya dan pada umumnya kepada wisatawan yang data dari BPS penduduk Kota Yogyakarta itu setiap harinya hanya 415.000, tetapi penduduk asli kenyataannya yang beraktivitas di Kota Yogyakarta itu lebih dari 1 juta orang setiap harinya. Karena penduduk kota siang dan malam beda. Kalau siang berapa kali lipat bisa? 2-3 kali lipat, mungkin termasuk Mbak Maya gitu. Gak usah di sini-sini aja, gak usah sampai ke kota. Oke, kalau ketemu sama Mas Chandra mah di Jogja TV aja, gak usah sampai ke kota ya. Oke Mas Chandra, terima kasih sekali. Dan yang pasti pemirsa, sekali lagi dengan adanya wifi publik ini, di mana 1 RW 1 wifi dan kedepannya akan ada 1 RT 1 wifi. Harapannya adalah tidak semua bisa langsung mengakses, tapi ini diletakkan di ruang-ruang publik. Nah, caranya bisa mengakses seperti apa? Anda harus download dulu aplikasi Jogja Smart Service, kemudian di situ nanti akan ada wifi publik. Silahkan langsung klik, nggak perlu pakai password ya Mas Chandra ya? Insya Allah enggak, cuma kode aja. Kode aja, oke. Nah, itu Anda sudah bisa mengakses. Jadi ruang publik itu seperti apa sih? Mungkin di alun-alun bisa, di Malioboro bisa, tempat-tempat yang tempat bisa berkumpul banyak orang gitu ya, di ruang-ruang publik. Mudah-mudahan ini semua inovasi-inovasi yang sudah dibuat oleh teman-teman dari Komisi A dan juga dari Kominfosan itu juga bisa mendukung apa yang menjadi aktivitas Anda sehari-hari yang berhubungan dengan digital, internet, wifi. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih Mas Chandra. Sukses terus, sehat selalu untuk semuanya. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.